Iya. Bagaimana ya Coach, maksudnya supaya saya tuh, GGL ini supaya bisa menjadi, pola hidup saya bisa konsisten gitu, nah. Harus cari, dan itu harus bisa menyalakan api lagi, karena itu hanya yang tahu apa yang bisa membuat terpacu lagi. Jangan sampai membuang apa yang sudah sekarang dimilikin, ini harus kamu pertahankan, harus kamu fight. Saya itu susah sekali konsisten Coach untuk, menjalankan pola ini gitu. Jadi, apa ya, kalau di awal-awal dulu, awal kenal dengan GGL itu, GGL bagus, sangat bagus gitu ya. Jadi saya itu awal kenal GGL dan awal gabung itu kan BB saya itu 74 lebih gitu ya. Jadi Sekarang? awal semangat gitu, di awal tuh semangat. Jadi saya tuh sampai bisa di BB 61 ketika itu. Perut yang tidak pernah seperti roti sobek seperti itu ya, berkotak-kotak itu dan saya miliki di usia saya yang tidak muda lagi dan itu luar biasa sekali. Cuma itu kan abis itu setelah mencapai itu udah mulai banyak godaan nih gitu kan, dan mulai sudah apa ya di titik jenuh mengikuti pola itu gitu. Iya. Bagaimana ya Coach, maksudnya supaya saya tuh GGL ini supaya bisa menjadi pola hidup saya bisa konsisten gitu, nah walaupun tidak ada dukungan gitu dari sekitar saya, tidak ada yang mendukung Coach. Ya kata Nah, suami saya, "Untuk aku udah tua, ngapain lagi kayak gitu-gitu, aneh-aneh," gitu kan. Dan saya kan tidak dibolehkan untuk pergi nge-gym tuh enggak. Jadi saya tuh WO di rumah, makanya saya bilang GGL ini bagus sekali. Saya cukup di rumah, tidak dibolehkan suami saya keluar gitu ya. Saya bisa mendapatkan body yang ketika itu ramping. Sekarang udah perlahan mulai naik lagi sekarang Coach. sekarang BB berapa? Iya ya. BB berapa? Sekarang itu 69. Oke. Iya, Dan aku 69. tanya, sekarang sehat-sehat aja apa banyak penyakit? Alhamdulillah sehat-sehat saja Coach. Cuma sudah tidak se-fit ketika saya konsisten di GGL gitu. Tidak se-fit, maksudnya tidak se-energik di BB saya, di kondisi saya konsisten itu. Itu bagaimana yang mengembalikan lagi semangat untuk kembali lagi. Yang rasakan fitnya itu dalam bentuk apa? Waktu itu lebih fit, kenapa kita bisa bilang waktu itu lebih fit? Di luar dari tampilan nih. Saya lebih gesit gitu Coach. Lebih gesit, kemudian saya waktu itu kan ditempatkan di lantai 2 itu kerjanya itu biasanya kan setengah lantai berhenti, ntar stop naik lagi. Nah itu saya bisa turun naik tangga itu bisa berkali-kali tidak berhenti-berhenti gitu karena kan sudah terbiasa WO ya ketika itu ya gitu. Jadi nggak gampang capek, kemudian juga banyak hal positif lah yang saya dapatkan gitu Coach, yang tadinya misalnya dari pekerjaan yang tadinya biasa tidak dipertimbangkan gitu ya, jadi sampai saya memiliki posisi penting gitu ya karena itu tadi, karena saya bisa lebih bertanggung jawab, banyak hal positif Coach. Cuma sekarang itu kendor lagi karena terus itu satu lagi Coach, suami saya itu tadinya tidak perhatian dengan saya gitu, karena saya waktu itu kan ya begitulah gitu, tidak menyayangi diri saya. Dan setelah saya berubah itu, suami saya itu sampai sekarang tuh jadi baik. Jadi saya sudah merasa, oh suami saya sudah baik, jadi saya tidak perlu lagi. Iya betul. Itu juga Coach, itu bagaimana ya? Jadi yang pertama, kalau kamu bilang ada orang sekeliling kamu bilang tidak mendukung, kamu harus cerita ke mereka apa yang kamu rasakan di saat kamu lebih fit tadi itu. Kamu merasa lebih banyak tenaga, kamu tidak gampang lelah, hal-hal itu mereka harus tahu. Khasiatnya, soalnya itu mereka nggak rasakan, yang rasakan kamu sendiri. Mereka kira ini diet buat ganjen-ganjen cantik-cantik, punya badan bagus. Iya. Apalagi suami punya ketakutan, insecure kalau istrinya cantik. Betul. Tapi setahu aku, sebagai suami manapun, feeling aku nggak suka kalau misalnya istrinya semakin sehat, bahagia, semakin nggak capek, semakin bahagia, itu bagus. Betul, ya, bukan hanya sekedar untuk cantik, untuk memikat lelaki lain, tapi sebenarnya untuk aku sendiri. Gitu. Iya. Karena sayang gitu sama tubuh gitu ya. Iya. Itu dia harus tahu. Jadi supaya dia nggak pikir ini semakin ganjen aja semakin tua nih. Bukan.
merasa lebih kuat aja, lebih enak hidupnya. Mm-mm. Itu pertama. Kedua, Jadi didukung ya. ya supaya didukung. Soalnya kalau nggak didukung ya jadi susah gitu kan, nggak ada dukungan. Kedua, itu tidak pernah ada kebutuhan untuk memamer badannya ke siapapun, ya kan? Jadi pas pertama kali dapat badan yang bagus banget, yes, udah bisa. Tapi gue udah bisa dapetin. Dan terus emang disimpan terus buat apa juga, gitu kan? Toh bukan sekarang nggak kegemukan, sekarang nggak banyak penyakit, ya. Suami juga udah suka main nempel terus. Semuanya udah plus positif semuanya. Jadi Puas. udah puas. Jadi nggak ada lagi pingin lagi. Kalau dulu kan belum pernah tuh dapat badan bagus. Wait guys, biar progres diet kamu gak sendirian lagi, yuk gabung ke komunitas GGL, DM IG Gak Gendut lagi buat dapat aksesnya. Yuk lanjut ke topik selanjutnya. Jadi bagaimana coach untuk mengembalikan ke coach? Kita harus cari kepentingannya apa. Buat kalau kita sendiri nggak jelas, kenapa pingin punya kembali ke saat itu lagi, titik saat itu lagi, nggak mungkin akan bisa kembali. Mencari tujuan intinya. Tujuan itu mungkin supaya tetap bisa sehat, agar nanti pensiun bisa dinikmatin, bisa tetap jalan-jalan sama suami, atau mungkin ada yang ketakutan sakit dan mereka nggak mau sakit, jadi ini adalah sesuatu cara mereka menghindari sakit. Ada juga banyak sih, ada yang mempunyai goal-goal lainnya, body goal. Ya coach, kali ini aku bisa mau sampai six pack. Ada juga yang seperti itu, mereka menggunakan hal-hal seperti itu. Iya, harus cari, dan itu harus bisa menyalakan api lagi, karena itu hanya yang tahu apa yang bisa membuat terpacu lagi. Iya. Harus diganti nih anunya ya coach. Kalau kemarin kan karena suami saya tidak ini sama saya gitu. Ya. Betul. Karena karena suami saya itu bisa loh. Ya. Itu bisa loh dipakai. Jadi kita harus tetap sayang diri sendiri, jaga badan supaya suami tetap bisa seperti sekarang. Iya. Kan ini udah jerih payah nih sampai ke detik ini, di mana suami melirik kita. Kenapa kita malah bermales-malesan dan membuang itu semua? Bisa juga dipakai toh? Iya. Oke. Karena kalau bablas nanti bisa kembali kayak dulu lagi. Iya, ini sudah mulai mau kembali. Coach Din ini lucu. Dia sangat pintar memotivasi saya. Jadi saya pernah tanya sama dia saat kita lihat di TV atau ada cerita teman atau keluarga gitu ya tentang penyelewengan. Dan saya tanya sama dia, Beb, kamu bakal nggak nyakitin aku gitu, nyeleweng, biasalah omongan suami istri. Dia malah, terus saya bilang, saya takut loh kalau kamu melakukan itu kepada saya. Dia malah bilang, kamu ngapain sih takut-takut paranoid mikirin gituan? Kamu justru harus bekerja keras supaya aku tidak punya alasan melakukan hal itu. Bagus kan? Gila nggak? Dia bilang kayak gitu. Jadi daripada kamu parno, mikirin yang enggak-enggak, mendingan kamu tetap melakukan tugas kamu sebagai istri, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang cheerful gitu ya, supaya dia tuh tetap senang hidup sama aku gitu. Itu menurut aku bagus banget. Ngapain kamu mikirin yang gitu-gitu? Pokoknya kamu fokus aja supaya kamu tidak memberi aku alasan untuk melakukan hal itu. Jadi jangan sampai membuang apa yang sudah sekarang dimiliki. Ini harus kamu pertahankan, harus kamu fight